Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Dewi Neri, tentunya dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya ada di Sanur, jadi di rumah makan Pantantri ya, bersama dengan owner Pak Kade Unggit ya. Ya. Panggilannya adalah Pak De Unggit. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak De. Ya. Gimana kabarnya? Astung karo baik, boleh tak buka nih Mas Karo? Boleh. Kita jadi sudah sekitar ada jaga jarak. Kabar baik ya Pak De ya? Kabar baik, Astung karo dan puji syukur selalu diberkati. Selalu diberkati, selalu baik. Baik Pak De, jadi bagaimana Pak De bisnis di tengah pandemi ini? Bisnis di tengah pandemi ini ya Astung karo kami di Sanur saling support dengan lokalan. Astung karo berjalan dengan baik, walaupun dalam situasi pandemi ini agak menurun ya. Agak menurun. Menurunnya hampir 60%. 60%. Selama pandemi atau awal-awal pandemi, kan kita ada pandemi itu kan sejak bulan Maret kurang lebih ya. Ya. Jadi mulai bulan Maret. Balik bulan Maret setelah masuknya pandemi itu belum ada dampak. Karena mungkin dari anak-anak muda, dari teman-teman masih ada bekal. Masih ada bekal. Dan setelah memasuki Maret, April, Mei, Juni, Juni itu udah terasa. Karena mungkin satu, teman-teman sudah diberhentikan bekerja, hotel-hotel pada tutup, dan teman-teman pada nganggur. Mungkin stok bekal menipis. Ya, tapi Astung karo berkat kita di bawah lah, anggap bilang di bawah. Banyaknya kita saling support, saling jaga persahabatan. Artinya Astung karo pelanggan-pelanggan masih setia dengan Pantantri. Ya. Artinya awal-awal pandemi belum terlalu terasa ya? Belum. Mungkin mulai bulan April, Mei ya? Juni. Oh Juni bahkan? Berarti Juni Maret, terasa. Mei masih seperti biasa? Iya. Masih banyak pengunjung, mulai bulan Juni ya? Bulan Juni. Bulan Tapi Juni. sekarang kan sudah mulai orang aktivitas seperti biasa, apakah sudah mulai normal lagi? Kalau sekarang, kalau 1 bulan, 2 bulan yang lalu sempat naik ya, sempat naik. Saya sendiri berpikir sebagai pengelola di Pantantri, ya Astung karo akan berjalan, Astung karo perekonomian ini akan naik. Ya. Setelah di Jakarta menerapkan PSBB kembali, dan mungkin teman-teman di Bali pada takut dengan sosial media kah, dengan dari berita-berita lagi turun, turun, dan sempat kami di pesisir, sempat kami di Sanur mendengar berita dan isu pantai akan kembali ditutup. Ya betul. Pantai akan kembali tutup. Kan, gitu. Dan ke depannya sekarang katanya pantai akan kembali tutup. Lagi dah ada desas-desus. Oh setelah dibuka ya? Setelah dibuka, pantai lagi tutup lagi dengan desas-desus. Aduh, gimana nih perekonomian kita di Bali? Gimana nih perekonomian kita di Sanur? Karena banyaknya sekarang di situasi pandemi seperti saat ini, teman-teman beralih ke prosesi berdagang. Dan seperti Mak Yunairi lihat tadi kan, sempat warga-warga tetangga di sini ada yang nitip kerupuk di sini. Berarti bersedia ya? Bersedia, pasti kami menerima. Artinya saling support. Betul. Ada teman-teman di sini yang dulunya bekerja di hotel sebagai staf massas di hotel, di spa. Sekarang beralih menjual pepes ikan jangki. Dan saya terima di sini ada anaknya berjual pepes ayam. Dan saya terima juga, artinya biar perekonomian kita khususnya di bawah berjalan dengan baik. Karena seperti saat ini perekonomian kita yang tergantung lebih condong ke pariwisata. Betul. Dan pariwisata saat ini sedang bukan lagi lesu, Bahkan sudah tidak ada pergerakan di dunia pariwisata. Gimana caranya kita lokal untuk bisa bertahan hidup aja? Jangan berbicara berinvestasi. Betul. Artinya profit, untuk bertahan hidup, kita mempunyai keluarga, kita mempunyai anak. Gimana sih caranya kita bertahan? Ya intinya kita lokal, saling support lokalan. Betul. Ya itu adalah salah satu juga motivasi Pak De untuk buat ya Pantantri ini ya. Iya. Mungkin sebelum lebih jauh ke menu Pak De, kenapa sih kok namanya Pantantri? Begini ceritanya. Artinya kalau kita istilahnya di pesisir ya, kita bicara dengan adat ketimuran, khususnya kami di sana. Kalau Pantantri itu artinya bapaknya Tantri. Bapaknya Tantri. Berarti anaknya namanya Tantri? Anak saya yang nomor 1 namanya Tantri. Oh, gitu. Artinya untuk lebih warungnya lebih ke Balinis, lebih namanya biar Bali lah. Biar enak dipanggil, ya tak buatlah namanya Pantantri. 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 Nah, Pantantri ini sudah ada sejak kapan? Sudah berada 6,5 tahun yang lalu. Ini tahun ke-7. Akan masuk tahun ke-7. Ya. Luar biasa. Akan masuk tahun ke-7. Astung karo support dari para sahabat, support dari teman-teman anak muda.
bisa berjalan dengan baik kembali. Berarti memang menunya untuk anak-anak muda aja atau gimana Pak De? Kebetulan di sini di Pantantri bisa dilihat menunya yang sangat besar, artinya untuk menu sharing lah untuk Menu anak-anak sharing. muda, karena situasi seperti saat ini menu-menu besar kayak ini, artinya anggaplah kita berkunjung ke Pantantri bertiga, berempat, berlima, artinya kita cukup modal masakan 2-3 seperti ini, minimal untuk 7 orang sudah bisa cukup. Ntar habis kita membayarnya dengan sistem patungan sudah bisa. Lebih hemat ya? Lebih hemat. Betul, Lebih jadi hemat. sangat terjangkau ya? Sangat terjangkau ketika dengan harga lokalan, harga lokalan. bukan kualitasnya lokal. Ya. Kualitas bisa diadu, harganya Bisa diadu, lokalan. ya. Nah, kenapa sih Pak De memang segmennya itu ke lokal? Saat itu kan 7 tahun yang lalu pariwisata kita juga tidak seperti saat ini kan, Ya. masih rame. Kenapa kok segmennya lokal gitu? Begini ceritanya, kenapa saya lebih condong dan lebih memilih masuk ke sistem pasaran lokal menuju arah lokalan? Ya. Karena kita di Pantantri lebih menonjolkan masakan bakso Bali, artinya masakan khas Bumbu Bali. Gimana ya caranya kita memasukin pasaran? Karena warung Pantantri itu dari pakemnya saya ingin mengarahkan untuk menuju membudidayakan, melestarikan lokalan. Kita masuk aja ke pasaran lokal. Gimana cara masukkan lokal? Lebih susah loh kita masukkan pasaran lokal daripada masuk ke internasional untuk ke bule-bule mancanegara. Karena kalau mancanegara untuk kita ginikan menu untuk menyediakan turis lebih gampang. Satu, tidak perlu bakso. Karena kalau kita belajar dari masakan khas Bali, bakso genep itu, satu, boros di bumbu. Betul, karena pakai bumbu lengkap. Bumbu lengkap. Artinya kalau kita kurangin bumbunya, Beda rasa. rasanya beda. Kalau kita kurangin garamnya, rasanya juga beda. Kita apalagi cabai. Cabai dalam situasi ini, cabai yang melambung tinggi, kita kurangi, udah dah hilang khasnya. Karena bakso Bali itu identik dengan bumbunya yang pekat, meresap, dan agak pedas. Tapi di sini di Pantantri requestnya bisa dipilih. Request ya? Bisa di request antara S, M, L, dan XL. Oh ya, gitu. kayak ukuran baju. Kayak ukuran baju, ya. Makanya saya masuk ke dunia lokalan, artinya untuk bertahan, untuk kearifan budaya lokal kita di Bali ini agar tidak punah. Betul. Karena sekarang kan banyak teman-teman sudah bikin anggap angkringan, rumah makan dengan style modern, dengan style yang menuju ke masakan western, kebaratan. Saya kebalik. Saya akan mengajarkan masakan Bali itu sendiri. Memperkenalkan budaya lokal ya. Budaya lokal. memperkenalkan budaya lokalan kita di pesisir, khususnya di Sanur, dan kita memperkenalkan budaya kita masakan bakso Bali kepada publik. Banyak kan teman-teman dari Jakarta, teman-teman dari Surabaya, teman-teman dari Bandung bisa menikmati. Apa sih Pantantri itu? Kalau kita pas berkunjung ya ke Pantantri, apa sih khas dari Pantantri? Ya bakso Bali, bumbu Bali. Itu yang saya perkenalkan. Betul. Nah tadi kan dikatakan Pak De, untuk mengenalkan menu lokal itu kan lumayan sulit ya. Apa sih Pak De, strategi apa yang dilakukan? Kalau strategi saya untuk memperkenalkan bumbu Bali itu, artinya kita tetap dipakem melestarikan bumbu Bali itu sendiri. Artinya kita tidak mengurangi yang namanya kalau istilah Bali mengurangi wayan, made, nyoman, ketut itu. Yang mana wayannya, yang mana madenya, yang nyomannya, mana ketut. Seperti contohnya kalau saya di Sanur, wayannya lengkuas, isen. Terus madenya siapa? Jahe. Nyomannya siapa? Kunyit. Dan ketutnya kencur. Itu artinya tidak dibalikkan. Artinya kita tidak terlepas dari bumbu itu ya? Ya, harus tetap dengan pakem seperti itu, yang mana wayan, made, nyoman, ketut itu tetap kita didiskusikan yang mana yang pertama, yang kedua, ketiga, dan untuk pasarannya tidak ada sih, cuma kita selalu menjaga rasa, menjaga kualitas itu sendiri. Karena kan itu penting. Karena kalau Pantantri punya ciri khas sendiri ya, di menu itu orang akan mencari gitu kan, yang loyal customer itu akan ke sini karena hanya ada di sini gitu. Jadi 7 tahun itu memang lokasinya ada di sini Pak De? Ya, Asungkaro setelah berjalannya selama 7 tahun, Pantantri tetap di Sanur. Banyak sih teman-teman dan para sahabat yang menawarkan, Pak De, mau nih Pak De join buka cabang Pantantri di Seminyak kah, di Ubud kah.
banyak teman-teman dan sahabat menawarkan apa namanya setelah ngetren sekarang pada nggak ngerti bahasa franchise ya. Lalu pada jawab, aduh pada saya ngerti gitu-gitu, otak pada lokal, otak pada desa nggak ngerti gitu-gitu. Tapi kalau di franchise kan nanti bisa kemungkinan kan omsetnya lebih besar pada. Ya. Ada rencana mungkin ekspansi. Nggak tahu, nggak ngerti gitu-gitu. Ya? Otak pada lokalan, cukup dah lokal. Dari lokal untuk lokalan aja dah cukup. Baik. Ya. Kemudian pada di tengah pandemi ini, tadi kan dikatakan mengalami penurunan ya, lumayan Ya, pasti, signifikan. ya. 70% kan lumayan itu. Lumayan. Strategi apa pada yang dilakukan? Ada untuk strategi kita bertahan di masa pandemi ini sebenarnya sih nggak ada. Yang pada lakukan seperti di warung Pantantri hanya selalu berdoa, Terus ya. berdoa terus, sajian terus. Artinya mohonlah kepada Maha Kuasa, mohonlah kepada Maha Pencipta, gimana caranya kita bisa melewati pandemi seperti ini. Dan gimana caranya kita menyiasati di sosial media, artinya mengepus teman-teman lagi makan, manfaatkan dari mulut ke mulut. Artinya sampai sekarang belum ada karyawan yang sampai diberhentikan. Dirumahkan tidak ada pada ya? Belum ada yang dirumahkan, cuma gaji sedikit menurun karena masalah gaji nggak bisa di-up karena masalah penjualan. Betul. Ibaratnya seperti saat ini, operasionalnya artinya penjualan agak menurun, ya Kang Wang baru gaji itu. Yang penting dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Siapa tahu nanti ke depannya 2021, 2022 lagi meroket, lagi normal, gaji kita kembalikan. Tapi tidak ada yang diistirahatkan. Betul. Kalau kita istirahatkan mereka, berdalam gumi cerok ini dijonak oleh gai. Betul, mereka butuh makan juga. Mereka butuh makan, artinya kita masih mempekerjakan mereka di sini dan mereka juga berdoa untuk warung Pantantri, untuk pelanggannya. Engke cara pang warung ini pang rame. Kita sebenarnya saling support. Iya, betul. Saling support. Saya hanya sebagai pengelola saja, sebagai pemasaran, dan sebenarnya inti dari owner dari warung Pantantri adalah karyawan semua kita. Itulah dari saya mempunyai filosofi yang terbalik. Tapi saya sebagai pengelola, saya tidak merasa sebagai owner. Yang sebagai owner dari warung Pantantri adalah karyawan. Karyawannya yang bisa memberikan senyum kepada pelanggan, karyawan yang bisa mensuguhkan makanan yang terbaik, servis yang baik ya. Dan karyawan juga memberikan servis dan karyawan memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan saya hanya sebagai pemasar dan saya sebagai pengelola. Saya tidak pernah merasa sebagai owner, tidak merasa sebagai owner, sebagai pengelola aja. Sebagai pengelola luar biasa. Jadi artinya selama pandemi ini tidak ada merumahkan karyawan ya Pak De ya? Ya. Padahal mungkin kita boleh cobain Pak De. Ini ayo, ada silakan. apa aja Pak De? Ini ada yang terganas di Pantantri, yang terganas, yang very famous, ya paling populer untuk anak muda. Ini ada ayam koloke. Ayam koloke ya pemirsa, saya akan coba ayam koloke dari Pantantri. Ini pertama loh ini. Enak. Ini satu menu, satu piring ini banyak banget. Berapa nih harganya Pak De? Itu harganya 30.000. Ini bisa dimakan berempat ya? Berempat. Nah, artinya ini sebagai garnish ini gitu, asam manis ya. Kalau ini cumi bumbu Bali. Cumi bumbu Bali. Ya. Hanya ada di Pantantri. Ya. Saya coba ini Pak De ya. Ya, sip. Cumi bumbu Bali. Selamat mencoba. Gimana? Masuk? Lokalan. Masuk nih di lidah saya. Lokalan. Kalau yang apa, ini paling famous di sini, menu paling langka, paling unik lah. Makanya banyak teman-teman dari luar Bali mengejar sampai ke Bali telur ikan setan Pak De. Telur ikan setan. Saya di Pantantri hanya di Pantantri. Telur ikan. Ya, telur ikan setan. Biar kamu tambah subur. Tapi biasanya telur ikan itu kan kecil-kecil itu Pak Ya. De. Ini memang gini ya? Ya, biar Yuniari tambah subur, tambah sehat. Tambah sehat ya, Sungkaro ya. Ya, Sungkaro. Kalau ini manis juga. Coba asam manis. Ya. Enak. Baru kerasa. Telurnya. Baru dimakan plut ya. Cocok nih di lidah saya. Cocok. Artinya kalau menu telur ikan ini mungkin dari para dokter banyak menyarankan ke Pantantri ketika ada teman-teman dari para sahabat yang akan mengikuti program. Ya. Program berencana mempunyai keturunan atau mempunyai sebuah program promil ya? Program promil, karena sangat bagus sekali. Sudah dari pengalaman-pengalaman yang sudah terlewatkan di sini. Bagus ya? Bagus, karena di masa-masa subur,
Tapi dinikmati bersama si cowok dan si cewek sampai masa subur pasti jadi. Karena puji syukur menu ini sebagai menu andalan di Pantantri, menu paling unik lah. Paling unik ya. Paling unik. Betul. Dan sampai teman-teman Jarang kan, dari ya? luar Bali mencarinya. Artinya Padek di sana punya menu unik ya. Menu apa itu? Telur ikan. Pingin dong. Tapi di sini ada perpaduannya. Ada seperti sekarang ini bumbu apa namanya, bumbu asam manis, dan kedua ada bumbu basa Bali. Ya, artinya komplit ya. Ada Komplit. apa namanya, sinergi bumbu itu yang bikin khas dan ya. telur ikan ini sangat cocok untuk yang melakukan program diet. Diet juga ya, Ya, program hamil dan program diet juga. Program diet karena ketika kita memakan telur ikan ini nanti di perut kembang. Artinya nafsu laparnya kita akan bisa ditahan sampai ya 10 jam lah. Ya, intinya cocok ya Cocok program untuk diet, karena dan kalorinya bagus. Betul. Kalori bagus. Oke Pak Dek, tadi saya sudah banyak informasinya, sudah nyicipin menunya juga. Ya. Terima kasih informasinya Pak Dek. Ya, Sehat-sehat ya. sementara dan terima kasih untuk kunjungannya Baik, Yunairi dan terima kasih. teman-teman Bali TV ke Warung Pantantri. Ya. Untuk sukses selalu support lokal. Sudah saatnya Support kita lokal. saling support dengan lokal lah. Betul sekali. Iya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak De Unggit ya, owner dari Rumah Makan Pantantri. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di Bisnis Bali News selanjutnya. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Om Santi.